Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Sungguh telah datang Rasul dari golongan dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, berat yang dia rasakan penderitaanmu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, maka dia punya berkeinginan engkau berada di dalam keimanan dan ketentraman. Beliau amat belas kasihan. Beliau amat berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam situasi tahun baru 1442 Hijriah, di mana ketika kita mengambil banyak pelajaran dari momentum ini, di antaranya adalah momentum di mana dakwah itu berada di tangan para pemuda. Hadirin pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam sampai ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan 6 orang pemuda. Ketika Rasulullah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia mempergunakan segala momentum yang ada, situasi yang ada, tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan segala momentum untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Dan ini juga patut kita tiru, bahwasanya dakwah ini bukan hanyalah sebatas di atas mimbar, tetapi dakwah juga dimanapun bisa kita lakukan. Dakwah di kantor kita, dakwah di kedai-kedai, dakwah di warung, dakwah di pasar, dimanapun dakwah itu bisa kita lakukan. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada musim haji. Beliau kemudian mengunjungi tenda-tenda pengunjung haji dari seluruh penjuru bumi, dan beliau menawarkan Islam kepada orang-orang yang hadir dalam menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Rasulullah semua menawarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua orang dan semua kabilah-kabilah menolaknya, kecuali delegasi yang datang dari Madinah sebanyak 6 orang ini. Pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala Rasulullah kemudian mengunjungi 6 orang pemuda ini,
Disampaikan risalah ini kepada mereka. Nah, kemudian di antara mereka ada yang bernama Iyas bin Mu'az. Ketika dia mendengarkan, siapa engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Rasulullah ba'asani ilal ibad. Aku diutus kepada manusia. Ud'uhum ila ayya'budullah. Dan aku menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau sembah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa unzila alayya kitab, dan kepadaku diturunkan kitab Al-Qur'an, wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian di antara 6 orang itu, Iyas kemudian bergembira hatinya. Apa yang dikatakan? Ayu qaum, wahai kaum, haza wallahu khairum mimma ji'tum lahu. Sesungguhnya apa yang disampaikan orang ini lebih baik daripada tujuan yang engkau cari pada hari ini. Kemudian ketua delegasi mereka dari 6 orang itu dari Madinah mengambil satu kerikil lalu melempar kemudian, Iyas, uskur anta, diam engkau. Karena kenapa? Dia ingin mendengarkan penerangan selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seksama ketika itu, maka tersentuhlah hati mereka bahwasanya mereka pernah mendengar ini dari mulut-mulut Yahudi ketika di Madinah 6 orang ini hidup bersama orang-orang Yahudi. Di saat itu terjadi perselisihan di antara kaum 2 orang adik beradik. Yang pertama adalah yang bernama Aus, yang kedua adalah Khazraj. Di antara 2 beradik ini sudah saling berselisih paham, bermusuhan selama 120 tahun sampai anak cucu mereka. Maka Islamlah yang mendamaikan dengan kedatangan Islam ke Madinah kelaknya. Pemirsa sidang Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala ketika Yahudi pernah mereka dengar di antara mereka terjadi perselisihan, apa kata orang Yahudi? Akan datang nanti seorang nabi dan waktunya sudah dekat. Maka kami akan mengikuti nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Dan ini keluar dari mulut orang-orang Yahudi. Dan kemudian ini diyakini oleh 6 orang ini bahwasanya ciri-ciri orang itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala itu mereka menerima ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka pulang ke Madinah, mereka sampaikan dakwah itu, mereka berikan kabar kepada orang-orang Madinah bahwasanya ada nabi yang senantiasa sebelumnya disebut oleh orang-orang Yahudi yang cirinya khas sama dengan apa yang disebut oleh orang Yahudi. Maka di saat itu disampaikan di salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun berikutnya. Maka datang 12 orang dan kemudian 12 orang ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat setia. Di antaranya adalah baiat itu isinya adalah 3. Yang pertama, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan baiat Aqabah pertama. Pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum pertama bahwasanya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Islam sudah duluan datang di Madinah melalui perantara pemuda-pemuda ini, bahwasanya pemuda memiliki peran penting di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemuda harus bangkit. Pemuda harus menggunakan segala sesuatu potensi yang ada. Apalagi di zaman teknologi ini, bisa pemuda kemudian menjadi backing, berperan penting di dalam menyampaikan dakwah ini supaya dakwah ini tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua peristiwa yang kita lihat, ketika orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perencanaannya pada malam itu Rasulullah sudah mengetahuinya. Apa kata Rasulullah kemudian kepada seorang pemuda yang di saat itu polos dan taat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkatakan, "Wahai Ali, tolong gantikan posisi tidurku pada malam hari ini." Karena kenapa? Pada saat itu akan dilakukan perancangan pembunuhan kepada
Rasulullah SAW, maka Rasulullah menggunakan strategi. Apakah Ali bin Abi Thalib menolak? Tidak. Ini bukan masalah menggantikan posisi senang, tetapi adalah menggantikan posisi kematian. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib kemudian dia menolak? Tidak. Ali bin Abi Thalib kemudian menerima seruan ini. Pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa yang ketiga yang kita lihat dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya sebuah tim yang solid yang berperan dalam mensukseskan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di antara mereka adalah dua orang anak Abu Bakar. Pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar, seorang intelijen yang senantiasa mencari informasi-informasi dari orang Quraisy lalu disampaikan kepada ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar, yang mana perannya adalah mendistribusikan makanan kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah ketika bersembunyi di Gua Hir, di Gua Sur selama 3 hari. Yang ketiga, seorang penggembala, Abu Bakar, di mana pekerjaannya adalah mengembala, menghapus jejak-jejak Rasulullah di padang pasir, dan Abu Bakar jejak kemudian onta yang bersama Rasulullah dan Abu Bakar supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Yang keempat adalah seorang Yahudi yang dibayar secara profesional oleh Abu Bakar untuk penunjuk jalan di padang pasir Gurun Sahara yang tidak tahu ujung pangkalnya, di mana barat, di mana timur, di mana utara, di mana selatan. Tetapi dengan pengalamannya, maka Rasulullah membayar orang ini untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Pemirsa Sirajul Munir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara peran pemuda, di mana pemuda ini merupakan ujung tombak bagi perkembangan Islam. Maka pemuda apabila maju, maka majulah bangsa ini. Oleh sebab itu Soekarno senantiasa, dahulu kita dengar dia selalu mengaungkan, beri aku 10 orang pemuda, maka akan goncangkan dunia. Artinya apa? Bukan masalah kuantitasnya, tetapi adalah masalah kualitasnya. Sedikit pemuda, tetapi kualitasnya adalah melebihi dari banyak orang, dan inilah yang diinginkan. Artinya apa? Pada saat sekarang ini, maka sumber daya manusia pemuda harus senantiasa digali dan kemudian dimunculkan. Untuk apa? Tujuannya satu adalah untuk mengembangkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal